Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dedy Darmawan, dari jurusan Teknik Komputer Jaringan 2 kelas 12 Sekolah SMK Anti Komputeran Sidoarjo. Di sini saya akan memvideokan tugas saya dari sekolah. Pertama kita buka dulu soalnya SP 3-nya. Di sini memiliki nanti ada web server, juga mikrotik dan satu klien. Di sini saya menggunakannya. Untuk soal 1 memiliki sebuah web server, 2 memiliki router sebagai gateway, dan berikutnya. Kemudian untuk yang diinstal di virtual box adalah 1 Windows 7 client, 1 server Debian, dan 1 mikrotik. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, dan adapternya di sini saya menggunakan adapter 1 pada mikrotik, bridge adapter, adapter 2 internal, sampai adapter 4. Kemudian untuk susunan IP-nya, IP pilihan saya menggunakan ini. Kemudian IP lainnya menggunakan ini, dan IP servernya menggunakan ini. Setelah itu kita start untuk mikrotiknya. Kita start dulu, kita finish. Di sini saya sudah membuka Winbox, dan ketikkan admin, enter. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini saya login menggunakan 881. Dan kita connect, kita login, masuk. Langkah pertama, kita atur untuk IP internetnya. Klik di HCP client, kemudian tambah, dan meter 1 kita update. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan IP 0.192.168.0.179/24. Kemudian kita lihat di address. Nah, ini sudah daftar, dan kita tunggu dulu nanti kalau login menggunakan IP internet ini. Nah, kemudian kita coba untuk yang pinggirnya, kita ke terminal mikrotiknya, kita coba ping google. Nah, kita bisa. Nah, selanjutnya saya akan membuat IP pada untuk server dan lainnya. Pertama klik IP, kemudian pilih menu address, yang kita tambah untuk header 2-nya. Nah, kemudian untuk header 2-nya IP-nya adalah 10.10.193/29. Kemudian kita apply, oke. Dan kita tambahkan lagi untuk header 3-nya. IP-nya adalah 10.10.31.129/26. Kemudian kita apply, oke. Kemudian untuk header 4-nya kita atur, header 4-nya adalah 10.10.10.31.1/25. Kemudian apply, oke. Kemudian sebentar. Nah, setelah sudah mengatur IP addressnya, kemudian kita atur DNS-nya. Klik IP, kemudian menu DNS, terus centang pada allow remote request, kemudian ketikkan 8.8.8, kemudian apply, oke. Nah, kemudian berikutnya kita atur untuk NAT-nya, klik IP, kemudian firewall, kemudian klik tombol plus atau tambah, kita ke advance, kemudian pilih out interface-nya header 1. Kenapa header 1? Soalnya header 1 yang menyalurkan internetnya. Kemudian klik action, kemudian pilih masquerade, dan kita apply, oke. Langkah selanjutnya lagi kita atur pada DHCP servernya, DHCP servers, kemudian pilih DHCP setup, kemudian pada interface-nya kita pilih header 3, dan enter, next. Kemudian DNS servernya yang pertama adalah 10.10.31.129. ini adalah milik mikrotik. Kemudian kita tambahkan lagi 10.10
10.31.194, kemudian lagi 10.10.31.195, kemudian yang terakhir 8.8.8. Ini yang bawah adalah untuk yang atas dulu ya, 94 sampai 195 adalah IP untuk DNS server, untuk server ya, yang namanya server juga. Kemudian bawah-bawahnya adalah DNS nya, kemudian klik next dan OK. Kemudian lakukan pada untuk Ether 4 nya juga sama, kita mohon maaf salah, klik DHCP setup, kemudian pilih Ether 4, kita klik next, dan sama ini juga next, kemudian next. Nah setelah sudah mengatur IP DHCP servernya, kemudian kita atur hotspot, kita pilih menu IP, kemudian pilih lagi menu hotspot dan server profile. Mohon maaf salah, ke server, kemudian kita klik tambah hotspot setup. Nah di sini lagi, bentar saya ataskan dulu. Nah di sini 10.10.31 itu adalah IP dari hotspot nanti, dan kita pilih tempat next. Nah di sini adalah kita ketikkan IP server tadi 10.10.31.1, kemudian next, DNS name-nya terserah Anda semua. Nama ini bebas, saya berikan nama school 2021.net, kemudian next sudah, kemudian kita OK. Nah setelah sudah diatur pada servernya, kita menuju ke server profiles. Sebentar. Nah di sini login-nya centang pada cuk, kemudian http ya, kemudian kita apply. Oke. Kemudian menuju ke user. Di user ini boleh, kalau nggak ada ditambahkan dulu seperti ini. Kemudian saya di sini langsung membuat yang ini. Untuk passwordnya di sini saya menggunakan absen saya 31. Kemudian saya klikkan apply. Oke. Setelah sudah, kita menuju ke user profiles. Pada user profile ini kita akan mengganti open status briefnya menggunakan http login, kemudian centang pada transparent proxy, dan sini address punya menggunakan DHCP 2, yang DHCP 2 ini yang menuju pada yang di sini tadi. Nah ini kan DHCP 2. Nah di sini yang menuju ke Ether 4 ini adalah IP dari hotspot. Dan dulu apply. Oke. Nah kemudian ini pada soal nomor 7 kita batasi, 7 sampai 8 soalnya kita batasi. Yang ini 256, yang nomor 8 128. Kemudian kita ke winbox lagi, kembali kita ke khusus, kemudian kita tambah di sini limit LAN kita pada soal ini 256 kbps, 256 kita download juga, kemudian apply. Oke. Nah dan sudah, kita wirelessnya kita limit juga, limit wireless, dan sudah di sini limitnya adalah 128 kbps, downloadnya juga kbps. Oke. Setelah sudah tampilannya akan seperti ini. Nah setelah tadi sudah mengatur pada mikrotiknya, untuk yang sekarang kita tes dulu pada DHCP servernya. Saya di sini sudah menyiapkan tadi yang 3OS tadi. Di sini ada Windows 7. Kita setting dulu untuk adapternya network. Nah di sini kita pilih internal network,
Kemudian kliennya pada klien 2 tidak oke. Saya memastikan dulu ya, ada adapter 3 tadi klien 2, kemudian kita baru start. Di sini saya percepat aja ya supaya tidak lama nanti videonya. Nah, itu tadi kan saya sudah buka Windows 7-nya. Nah, di sini langsung menyambung pada internet access networknya. Kemudian kita cek dulu apakah benar yang tersambung. Saya tunjukkan dulu IP pada yang tersambung tadi. Saya menuju ke klien 2, yaitu IP-nya adalah ini, DCP pool ini tadi. Saya kelihatan addressnya dulu juga. IP-nya adalah 193. Nah, ya, kemudian cek adapter setting. Nah, ini tadi saya akan melihat di, kemudian klik LAN ini, kemudian klik details. Kita lihat IP-nya. Di sini yang tadi terdua adalah 193 pada di sininya. Nah, di sini mendapatkan IP addressnya 190 dan kemudian gateway-nya adalah 129, sama yang ini adalah IP dari mikrotiknya. Nah, di DNS-nya ini sudah masuk semua. Pada IP ini saya akan mengetes kecepatannya. Nah, ini kecepatannya adalah 256. Kalau di sini saya atur tadi. Kalau langsung dicoba pada Windows-nya, kita coba dulu ya. Speed test, kita speed test dulu. Nah, di sini kan merah. Hanya ini sudah berjalan, tapi kita tunggu sebentar. Di sini memang agak lemot, agak nge-lag sebentar. Setelah sudah, kita coba jalan uji kecepatannya ya, apakah sampai 256 atau enggak. Kalau enggak sampai kan kita coba dulu. Memang agak lama di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berjalan. Kalau di virtual gini, memang internetnya nggak mesti seperti ada yang kualitas pada aslinya. Cuma ini hanya uji coba doang. Jadi dapat maksimalnya berapa karena 256 Mbps pada virtual. Di sini downloadnya mendapatkan 24 dan unggahnya mendapatkan 6. Kemudian kita coba untuk yang header pada header yang wilayahnya atau wifi-nya. Kita coba. Ini saya minimize dulu, hanya kita disable dulu. Mohon maaf salah, nah di kanan dan disable. Kita matikan dulu sebentar. Kita tinggal klik mesin setting, kemudian network. Nah, di sini tinggal mengganti sebentar, saya bukan mikrotik dulu yang Ether 4 pada mikrotik pada virtual. Di sini ada klien 3. Jadi kemudian ini kita ganti pada klien 3. Kita klik OK. Kemudian kita nyalakan dulu. Dapat IP berapa ini? Beli. Jadi kita tunggu sebentar. Identifying masih mencari IP-nya. Nah, sini sudah dapat ya. Tinggal kita lihat IP-nya dapat berapa. Kita klik status dan details. Nah, di sini sudah lihat. Saya buka dulu IP addressnya. Nah, di sini adalah IP-nya mendapat 1.126, kemudian telepon gateway-nya 311 dan DNS-nya masih sama yang tadi, tidak berubah. Jadi kita langsung saja kita coba internetnya. Saya bukan Google lagi, di sini adalah 128 pada limitnya. Kita langsung saja ke jalankan uji kecepatan, menghubungi server. Kita tunggu sebentar. Kita coba lagi. Nah, kalau begini kita langsung ke CMD, apakah bisa atau tidak internetnya. Sebentar, di sini tidak bisa. Nah, mohon maaf,
di sini untuk yang wifi-nya kita login dulu. Di sini saya ketikkan IP-nya 10.10.31.1. Nah, di sini admin dan sandinya dari video tadi yang setting mikrotik sandinya adalah 31. Kemudian oke. Nah, di sini sudah dapat. Never. Kemudian kita baru coba ke Google. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita jalankan untuk kecepatannya. Langsung jalankan untuk kecepatannya, kita coba. Nah, di sini sudah berjalan. Kita tunggu sebentar. Di sini masih mencoba untuk MBS downloadnya. Nah, ini ke menguji uploadnya kecepatannya berapa dari hotspot atau mikrotik hotspotnya tadi. Di sini kan ada tandanya merah, kuning, hijau. Nah, di sini mendapatkan downloadnya 0,12, kemudian unggahnya 0,8. Nah, untuk video ini dari tes DHCP servernya. Kemudian kita lanjut untuk langkah berikutnya. Untuk cek pada klien, pada mikrotiknya untuk yang dasar-dasar atau yang pertama sudah selesai. Sekarang kita menuju pada servernya. Kita klik start. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, juga. Kemudian saya mau buka tadi. Kita klik. Nah, kemudian langsung saja saya masuk ke grupnya. Kemudian yang pertama saya di sini atur IP-nya. Oke. Network. Enter. Ini saya pakai dulu supaya tidak mengganggu nanti konfigurasi jaringannya. Ini di sini saya akan membuat lagi untuk IP servernya atau apa perintah untuk pembuatan IP pada server. Nah, untuk tadi masukkan sedikit di sini untuk networknya menggunakan network dan masih internal line 1. Ini nanti server langsung saja menyambung ke mikrotik. Kemudian kita berikan auto ETH 1, kemudian IFAS ETH 1, inet static. Tab address sini tadi address pada klien maksudnya nomor addressnya di sini menggunakan DNS yang tadi 168 ini nanggung banget. Oke, 168 10.10.31.194. Kemudian enter net max dengan 255 di sini. Enter dan kita hit tunggu. Gateway-nya 10.10 31.193. Enter dan S dan server titik 888 kita enter. Nah, di sini di bawahnya saya akan membuat untuk IP aliasnya pada server, nanti fungsinya saya tunjukkan. Itu yang 1, kemudian device itu yang 1 inet static. Kenapa? Inet static dan address 110.10.31.195
net max nya adalah 248. Ctrl X ya, enter. Kemudian kita restart dulu untuk mengaksesi tadi konfigurasinya, service networking restart. Oh, di sini ada yang salah sebentar. Di sini pilot to bring up ya. Saya di sini salah. Sebentar. Ini hasilnya dari 0 dan 0. Di sini sudah, nah, servicing networking restart sudah bisa, akan muncul lagi. Kemudian kita cek pada apakah sudah masuk pada Linux-nya atau belum. If config, kita lihat apakah sudah masuk belum. If config, nah di sini sudah masuk, IP aliasnya juga sudah masuk. Kemudian kalau sudah dicek tadi IP-nya sudah masuk, kita coba ping DNS-nya tadi, DNS nama servernya ping 8.8.8 dan enter. Kemudian kalau sudah, coba ping Google. Dan tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bisa, sudah muncul. Kita tunggu lagi responnya. Kita tunggu 3 kali. Satu. Nah, sudah. Kemudian kita coba dulu pada metodenya. Mohon maaf, ada suara sepeda motor lewat. Nah, ini terminal. Kemudian kita cek ping 10.10.10.1.194. Dan kita enter. Nah, itu sudah bisa. Dan kita coba untuk pada IP aliasnya, kita pun dari sini. Nah, sudah bisa. Setelah dites pada mikrotiknya, kita coba pada kliennya. Klien akan ngeping server. Sebentar, kita sampai kemudian ping 10.10.31.194. Ini sudah bisa, dan kita coba untuk IP aliasnya. Kita bisa, sudah. Nah, untuk kemudian kita install DNS-nya. Kita ketikkan apt get install bin 9. Di sini saya tidak maksudnya tidak install satu server juga. Saya di sini akan install Apache-nya, juga PHP MyAdmin, juga MySQL-nya. Saya jadikan satu, ketika kita tambahin Apache 2. Kemudian PHP MyAdmin, klien, server, dan enter. Klik Y. Untuk langkah instalasi pada servernya saya skip, nanti selanjutnya kalau sudah selesai. Nah, beginilah tampilannya yang tadi kalau sudah diinstal. Kemudian kita akan lanjutkan atur DNS-nya. Untuk berikutnya kita setting pada DNS-nya dulu. Kita klik CD etc bin. Kita masuk ke DNS-nya dulu. Oh, ini kebalik hurufnya, etc. Kemudian kita masuk menu nano nama .conf .local. Kemudian konfigurasikan seperti saya yang lakukan ini. Mari simak.
Kemudian setelah sudah dikonfig seperti ini, kita simpan Ctrl X kemudian Y dan enter. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita ls dulu, kita developernya, kita ls itu salah. Nah, di sini ada db lokal db127. Kemudian kita ketikkan cp db titik lokal dan db titik BLT, kemudian enter. db 127 ke db titik 10 dan enter, dan kita ls lagi. Nah, lebih dan db 10 sudah ada. Kemudian kita masuk menu db.10 untuk konfigurasi pertama pada DNS-nya. Untuk konfigurasinya simak langkah-langkah berikut ini. Maaf, salah itu tadi. Yodi dot kemudian ini IP-nya belakang tadi yang sudah diatur pada IP nano itu kan network interface-nya. Di sini kita ganti menjadi 195. Di sini harus teliti, kalau ada salahnya sedikit nanti DNS-nya tidak bisa diakses. Kemudian www titik dan www titik Yodi dan di sini jangan lupa untuk diubah. Dan enter. Kemudian kalau sudah di db.10 tadi, kita menuju ke db Yodi. Langsung saja masuk. Kemudian perhatikan, maaf suara ini bocor karena di sini lagi hujan. Langsung saja ke konfigurasinya seperti ini. Dengan Ctrl X kita simpan ya, enter. Dan kalau sudah kita cp-kan lagi, cuma cp-nya ini saya jelaskan langsung gantikannya cp db.yodi spasi db yodi, mohon maaf titik yodi dar, kemudian kita enter. Dan kemudian kita masuk pada Yodi nano Yodi, mohon maaf db-nya db.yodi dar, enter. Nah, kita tinggal menambahkan kata-kata di Yodi ini dar. Perhatikan langkah konfigurasi berikut ini.
Kemudian kalau sudah, kita tinggal Ctrl X, kemudian ya simpan, enter. Langkah berikutnya kita tinggal masuk ke menu nano etc/range titik con. Kemudian kita akan tambahkan nama servernya. Kita bakar dulu untuk yang ini supaya tidak mengganggu nanti konfigurasinya. Non server 10.10.1.194. Kemudian 195. Kemudian Ctrl X ya, kemudian enter. Ketika sudah simpan, kita restart pada DNS nya. Ketikkan perintah service bin 9 restart, kita enter, kita tunggu sebentar, kita restart lagi. Kemudian kalau sudah, kita akan coba pada domainnya atau pada IP-nya. Masuk up 10.10.1.194. Nah, sudah bisa. Kemudian 10.10.1.195. Dan sudah bisa. Kemudian kita coba pada domainnya yodi.net. Sudah bisa. Dan yodi.net sudah bisa. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba pada kliennya. Kita masuk, kemudian setuju, kita selang dulu, dan kita ini kita buka Chrome, bentar, yodi.net. Oh, mohon maaf, sebentar, ini ada error. Sebelumnya masalahnya pada ada mikrotiknya, internetnya masih tersambung. Saya akan di sini sudah mematikannya dari hotspot sampai firewallnya. Kemudian untuk pada properties kita statik aja dengan 10.10.31.194. Kemudian untuk yang bawah 10.10.31.195. Kemudian kita oke, dan kita close, dan kita coba disable, enable. Nah, di sini sudah tersambung, dan kita tambah, kita coba lagi yodi.net, kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita coba untuk yang yodi.net. Nah, sudah bisa. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan mencoba pada masih untuk melibat ke server. Nah, bentar. Nah, untuk sekarang langkah lagi kita adalah edit HTML-nya. Yang pertama, saya sudah tadi mengopi file tabel HTML-nya dari Samba ke var www server. Dengan langkah pertama, kita ketikkan cd etc apache 2 /search alpha oh, mohon maaf, salah, search alpha label. Kemudian enter, kita lihat dulu, kita lihat. Nah, di sini sudah default, dan kemudian kita ketikkan cp default yodi dar. Kemudian kita enter, dan kita ls lagi, kita lihat. Nah, kita buat cp-nya tadi, kemudian kita masuk pada yodi darnya, dan nano yodi dar. Kemudian kita konfigurasikan pada di dalamnya ini. Mohon perhatikan semuanya. Nah, untuk server adminnya kita ketikkan admin, kemudian localhostnya adalah yodi.net. Kemudian server name-nya
www.yodi.net, kemudian enter lagi, kita tap, dan server aliasnya adalah yodi.net. Dokumen rootnya adalah /yodi. Kemudian var ww nya adalah masih sama yang tadi yang di atas, yodi /x, kemudian ya kita simpan, enter. Yodi dar. Kemudian lagi, kemudian kita menuju menu ke CD var www nya, kemudian ls kita lihat lagi, kemudian mkdir yodi dar, dan enter. Jamot 77 untuk agar bisa diakses pada filenya atau fotonya. CP tabel HTML, kemudian yodi dar. Selanjutnya cd yodi dar. Nah, yang sudah masuk. Nah, di sini ya tabel HTML nya sudah saya masukkan, ada yodi dar. Dan lalu tabel HTML masuk. Nah, sini kita indeks HTML saya ganti dengan Ctrl X, kemudian saya simpan, ls, dan rm tabel HTML nya kita hapus supaya tidak ada kebobolan pada konfigurasi ini nanti. Kemudian kita reset service Apache 2 restart. Nah, kalau oke, tandanya sudah bisa. Kemudian kita coba pada klien, kita coba, kemudian kita akses pada Chrome, kita coba akses pada yodi.dar yang sudah dikasih HTML tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, yodi.dar.net. Nah, di sini sudah muncul biodata saya. Nama saya Hermawan, jurusan Teknik Komputer Jaringan 2, kelas 12, nomor absen 31. Jenis kelamin saya laki-laki, tempat lahir saya Sidoarjo, 3 Januari 2003. Hobi saya taekwondo. Kemudian saya akan mencoba testing. Untuk langkah-langkah ini atau dari video ini, terima kasih sudah menonton dari akhir. Jangan lupa subscribe dan like, komentar. Kemudian ditunggu video berikutnya ya kawan. Oke, see you, goodbye. Muah. Untuk yang berikutnya kita pindahkan filenya dulu, samanya ketikkan perintah cd home yodi.net. Nah, kemudian kita ls dulu, kita lihat filenya WordPress zip. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah cd var www, dan ls. Kemudian kita ketikkan perintah cd yodi.net, kemudian ls lagi, cp WordPress zip, kemudian var www yang kita enter. Selanjutnya cd kita les, sudah dilihat full WordPress zip-nya. Kemudian ketika unzip WordPress .zip dan kita enter, sangat banyak. Kemudian cd, ketika perintah cd / etc Apache 2 set available, kemudian enter. Nah, kemudian kita ketika perintah cd etc Apache 2 available. Kemudian kita ls dulu, kita lihat filenya, kemudian cp default WordPress, kemudian kita enter. Kita ls lagi, kita lihat filenya, kemudian ketika nano WordPress. Nah, di sini akan dikonfigurasikan. Simak langkah berikut ini untuk konfigurasinya.
untuk server adminnya di sini yodi.net, kemudian server name-nya www.yodi.net. Untuk server aliasnya di sini menggunakan yodi.net, masih sama juga. Kemudian tambahkan ketikan perintah atau kata-kata WordPress untuk yang dokumen rootnya. Menggunakan Ctrl X, kita simpan ya. Dan selanjutnya ketikkan perintah A2 inside WordPress. Kemudian ketikkan perintah lagi A2 inside WordPress. Dan kita servis Apache 2 nya dengan perintah servisnya Apache 2 restart, dan ketika OK artinya sudah bisa, dan kita menuju ke lainnya atau Windows 7 nya. Kita minimize dulu, kita new tab dan close lagi untuk menutupnya. Ketikkan yodi.net, nah kemudian create, kemudian username-nya adalah root dan passwordnya adalah 1. Di sini saya samakan pada limit bagiannya. Kemudian submit, dan sebelumnya saya lupa untuk membuat database-nya. Kemudian kita akan menuju ke phpMyAdmin-nya dengan ketikan yodi.net/phpMyAdmin, dan kita tunggu sebentar, masih loading. Nah di sini sudah muncul dengan username root, passwordnya 1, dan enter. Nah di sini saya akan membuat database-nya, dan create namanya WordPress, kemudian kita create, kita WordPress, kita klik try again, masukkan sandi 1, masih sudah, sama submit. Kita tunggu prosesnya, kemudian kita run the install, menginstall terus. Nah jika seperti ini kita langsung kembali ke Debian-nya, Nah kemudian kita enter, clear dulu supaya enak melihatnya. Nah cd var www ls menanya cd WordPress, kita enter, kemudian ls lagi, kita lihat foldernya yang wo config tanda hubung sample.php, kemudian nano, kita masuk ke menu tadi config sample.php dan enter. Nah kemudian langkah konfigurasinya mari simak kita begitu. Untuk namanya adalah WordPress dan usernya adalah root. Kemudian untuk passwordnya adalah 1. Dan kita Ctrl X, kita simpan. Di sini saya merubah untuk config-nya. Dan enter, ya. ls, kita lihat di sini. Dan di sini sudah berubah untuk yang menu tadi menjadi wp-config.php. Kemudian kita servis pada Apache 2-nya dengan perintah Apache 2 restart. Ketika OK berarti artinya sudah bisa. Dan create configuration file, dan kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah di sini langsung muncul. Kemudian saya di sini titelnya menggunakan yodi.net. Kemudian passwordnya adalah yodi123. Kemudian ketikkan lagi yodi123. Setelah itu email yodi 001 @gmail.com. Namanya salah, kita ganti dengan admin dengan root. Kemudian kita klik install WordPress. Nah ini sudah selesai untuk WordPress-nya, sudah di install. Kemudian kita klik pada login. Nah di sini kita ketikkan username yang tadi, kemudian passwordnya yang tadi yodi123, dan ketikkan login. Nah berikut ini adalah hasil login dari WordPress seperti ini kawan-kawan.
kita uji coba untuk mengakses WordPress-nya dengan ketikan domainnya yodi.net. Nah, di sini sudah muncul gambar roda. Di situ ada Hello World. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Apache HTML yang sudah kita edit sebelumnya. Untuk video selanjutnya nyambung ke nanti.